KCC. Dulu kita pernah punya bangunan namanya KTC di Pak Wahid. Kalianda terbengkalai coy. Ya, KTC itu singkatannya Kalianda terbengkalai coy yang sekarang jadi MPP. Ya. Maka dengan perencanaan yang matang, maka di semua peserta jajaran KPD ini studi banding, studi kelayakan, sehingga terbangunlah tahap pertama ini namanya KCC. Dari rumahanku yang tadinya adalah gedung serbaguna, yang sudah berapa tahun itu dibangun jadi KCC. Tetapi di sini kita lihat tidak ada bahwa untuk di perubahan ini dibangunkan tahap keduanya. Jadi saran dan masukan untuk ke depan, mohon ini aspirasi masyarakat kalian menjadi ikon orang kalian. Ada gedung yang memang sudah melalui perencanaan yang matang. Mohon untuk tahun 2026 itu akan segera direalisasikan. Kenapa? Karena kalau sekarang kita mungkin terkena efisiensi anggaran lah, karena dialihkan untuk infrastruktur, untuk menunjang ketahanan pangan. Tapi jangan sampai jadi kayak KTC lagi nih, TPD. Ya, Pak Wahid, Pak Hasbi mungkin nanti Pak Hasbi kan tanggal 1 Januari sudah pensiun, tetapi beliau ada legasinya di akhir masa pensiunnya. Bagaimana membuat GSG tadi terbengkalai menjadi KCC, dan ketika Pak Hasbi nanti bulan 2026 melihat, wah ini karya saya, Hasbi Asfal. Nah, jadi itu, jadi bukannya ini kita kan ini aspirasi masyarakat kalian. Dan ada Pak, Ibu yang terhormat, di kalian ini punya gedung yang lantai 3. Jadi bisa jadi foto selfie. Jadi kalau dirubah gedung itu dengan mudah sendiri Pak. Misalnya mau diganti, misalnya ada usulan dari kawan-kawan, tapi namanya mendapatkan jadi gedung DPR kemewahan Pak, rakyat marah, ya kan? Karena perencanaannya bukan untuk gedung DPR, nanti gedung DPR kita usulkan lagi aja nanti di 2031 aja. Kan kita diperpanjang Dewan ini kan agak lega dikit, tapi kalau nggak diperpanjang malah usul cepat gedung baru nih kita kan. Tapi karena perintah Pak Sidik diperpanjang, sabar nih, kita diperpanjang nih kan. Siap. Jadi itu, jadi KCC ini adalah idaman masyarakat kalian ya. Bagaimana di masa sebelumnya itu dan KTC itu terbengkalai 8 tahun. Maka saya bilang kalian terbengkalai coy. Jangan sampai ini juga gedung terbengkalai coy juga. Kalau itu terbengkalai, anak pai, preman akan bermarkas di bawah situ. Orang gila terutama. Maka ini saya mewakili dapil Kalianda 1, harga mati di 2026. Nanti di pembahasan di Murni itu gedung itu jangan sampai terbengkalai. Kenapa? Pasti saya diejek sama anak-anak saya. Apa jadi dewan kebetulan itu gedung terbengkalai itu? Buat apa jadi dewan? Buat apa jadi wakil ketua 1? Mundur aja kata anak saya. Karena anak saya pengen foto juga selfie di situ. Jadi ikon Kalianda. Jadi ini saran dan masukan. Saya mengapresiasi. Ya, mungkin kawan-kawan yang mungkin sudah masuk, pokir ini Pak, Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan dewan, bukan di jalan. Kalau misalnya dia musul jalan, bukan ke ponnya. Kalau musul sumur pon, bukan di ponnya juga. Ya kan? Tapi ini adalah usulan masyarakat. Yang pertama yang ditanya dari dewan itu, Pak, jalan saya ini jelek. Tapi insya Allah ke depan saya yakin dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, ku tahu apa yang ku mau, insya Allah jalan ini mulus. Ya pasti ya. Amin. Nah ya pasti kalau udah kamu selesai urusannya. Sekian, terima kasih. Terutama yang saat ini juga untuk dewan-dewan yang provinsi ataupun dewan pusat itu harus selalu begini Pak, kalau ngajuin proposal IJD, kemudian ada yang barisan bantuan presiden juga harus kita input Pak. Nah, input ini harus melalui proses namanya PKRMS, official Road Management System. Jadi salah satu imbasnya itu seperti Wesulan Pak, tadinya kan cuma 1 ruas menjadi ada 4 ruas. Jadi kita lihat itu memang melihat itu Pak, Natal juga begitu. Jadi kita lihat memang nggak bisa kami apa-apain Pak. Kami lihat proses besi, mohon maaf Pak, belum masuk di SK Kabupaten, di Jalan Desa. Belum masuk. Kemudian untuk ruas 119 tahun
di APBDP ini Pak, baru kami tangani 118 Pak, yang di Candipuro. Nah, insya Allah kami kalau diberi kesempatan tahun depan kita lanjutin yang di 119. Maaf, 118 kami tangani tahun ini yang di Pulau 119 lanjutin tahun depan. Itu yang siap. Kemudian Pak Meri, Pak Cepi ya. Kemudian Pak Edi terkait dengan jembatan Megali. Nah, jembatan Megali itu Pak harusnya kami masuk di tanggap darurat, tetapi kita lakukan penelitian atas fondasinya, itu fondasi dalam Pak. Karena jembatan kita itu rubuh karena fondasinya bergeser Pak ke gerus air, jadi abonmennya itu miring, patah lah, miring lah abonmen. Jadi bukan konstruksi lantai atau jembatannya yang jelek, enggak, itu dari bawah Pak, fondasi abonmennya itu ke gerus, jadi dia miring yang menyebabkan patah. Nah, hasil penelitian kita, penyelidikan kita kemarin, kita harus menggunakan fondasi yang panjang atau sumuran Pak. Jadi kita nggak bisa pakai batu atau sumuran. Takutnya perubahan masuk Pak, lebih kurang 3 miliar sudah masuk. Gimana Pak? Oh iya, masuk Pak, masuk Pak. Kemudian terima kasih Pak Waris. Ini Natal juga kami lakukan treatment yang sama seperti SDG. Kesalahan atau sudah disiapkan perencanaan sebaik mungkin. Jadi ke depan terkait dengan perencanaan bahwa Kalianda Convention Center juga bisa mengakomodir apa yang kita butuhkan saat ini. Insya Allah di tahun 2026 bersama-sama dengan teman-teman Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bisa kita siapkan terkait dengan kebutuhan anggarannya untuk menjadikan KCC menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Merik tadi, bermanfaat bagi masyarakat Kampung Sari. Demikian Pak. Ya.